podcast Denny Sumargo kembali menjadi sorotan publik. Denny Sumargo mendatangkan dokter detektif alias Doktif yang tengah bersitegang dengan Dr. Richard Lee terkait tuduhan skincare overclaim. Perdebatan bermula saat Denny Sumargo menegur Doktif atas bahasa yang dinilai terlalu kasar dan berlebihan terhadap Dr. Richard Lee. Denny Sumargo menegur Doktif terkait pilihan kata Doktif dalam mengkritik Dr. Richard Lee. Salah satu poin yang dikritik Denny Sumargo adalah penyebutan Suneo oleh Doktif untuk Dr. Richard Lee. Denny Sumargo menilai penyebutan tersebut sebagai bentuk hinaan fisik. Doktif menyangkal tuduhan tersebut dengan mengatakan bahwa sebutan Suneo merujuk pada karakter bukan fisik. Doktif mencoba membenarkan pilihan katanya dengan mengarahkan pada dirinya sendiri. Namun Denny Sumargo tetap bersikukuh bahwa kritik seharusnya disampaikan dengan bahasa yang lebih santun. Doktif kembali membela diri dengan mengatakan bahwa Dr. Richard Lee juga pernah membahas kehidupan pribadinya. Denny Sumargo mencoba menjelaskan bahwa seharusnya Doktif memberikan contoh yang lebih baik dengan tidak membalas serangan Dr. Richard Lee. Tidak menyerah, Doktif dengan tegas menolak argumen Denny Sumargo. Dia beralasan bahwa Dr. Richard Lee terus menyerangnya dengan menggunakan buzzer. Denny Sumargo pun meragukan kebenaran tuduhan tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Udah nonton kan podcast kedua belah pihak? Jujur ya, waktu podcast Doktif kemarin gue dapat banyak ilmu guys ya, gue dapat banyak ilmu ya kan. Kalau enggak Doktif yang buka suara, mungkin selama ini ya kita kagak tahu tuh soal apa sih ekstrak, apa sih stem cell ya nggak sih. Nah itulah guys ya, jadi apapun itu jangan ditelan mentah-mentah ya guys. Itu yang dinamakan oleh marketing kotor ya, terlalu berlebihan. Apalagi soal stiker tomat ya guys, itu sangat-sangat melanggar ya, karena apa yang di packaging itu bisa merubah mindset guys ya kan. Makanya sempet juga gue kan bikin video tuh waktu awal-awal masih hangat-hangatnya tuh ya kan, gue bilang apa, terserah lu mau jual berapa, yang namanya bisnis ya kan, terserah lu mau jual berapa, yang penting kandungannya sesuai, yang penting apa yang lu klaim itu sesuai. Memang yang tomat putih yang dikatakan oleh Doktif itu harganya 1,8, bener gitu loh ya kan. Tadinya juga gue berpikir 1,5 kalau ada si solanumnya itu, si tomat putihnya itu ya mungkin wajar. Ternyata kagak ada guys ya kan. Nah jadi sebenarnya permintaan netizen tuh yang simple ya. Pertama, lu udah salah, lu akui salahnya ya, jangan muter-muter kemana-mana ya, akui salahnya dengan tulus ya kan. Kedua ya, lu minta maaf ya dengan tulus juga ya, jangan oke, kalau saya salah saya minta maaf pakai kalau ya kan. Ketiga tuh ya, kalau misalnya minta maaf itu jangan pakai tapi belakangnya ya. Tuh, nonton deh yang Doktif punya ya kan ada kasih saran, ada dikasih tahu tuh ya kan dari dosen skincare ya kan. Nah, terus ketiga sampai lupa gue yang ketiga itu apa? Tanggung jawab guys. Tanggung jawab. Nah, bagaimana bentuk pertanggungjawabannya ya kan? Bagaimana bentuk pertanggungjawabannya ya? Jadi setelah nonton podcast pertama dan kedua nih ya, sebelum gue kupas satu persatu gitu ya, nah itulah kita udah lihat secara keseluruhan dulu guys ya, keseluruhan dulu, garis besarnya dulu. Itulah perbedaannya antara podcast DRL dengan Doktif ya. Tapi gue salut sih, Doktif sampai bawa Dokter Nanang gitu kan, sampai bawa karyawannya yang kemarin digoreng-goreng tuh soal apa sih retinol ya. Nah, kalau di luar negeri sana kan ya tidak mentolerir mau sedikit apapun itu resiko itu tidak diperbolehkan ya. Makanya beda katanya dengan dokter Indonesia. Wah, Lucia bener-bener deh kayak kok menggampangkan ya. Jadi kalian udah paham ya guys? Paham ya? Sampai sini paham ya?
Yang pertama adalah masalah injeksi stem cell, dimana kata Doktif ya, setiap DRL melakukan injeksi di satu klinik, dia harus punya surat izin. Sedangkan ya dokter itu hanya dibatasi 3 surat izin di 3 tempat atau 3 klinik yang berbeda. Gimana ceritanya si DRL ini bisa injeksi stem cell ya di berbagai kota yang berbeda, lebih dari 3 tempat gitu, lebih dari 3 klinik seperti yang ada di VT-VT TikTok dia gitu. Nah kalau soal itu gue juga kagak paham tuh masalah injeksi stem cell begini, gue taunya motor injeksi doang. Lalu yang kedua soal izin praktek. Si DRL ini mengajukan izin praktek ya di tanggal 12 Desember 2024. Ini yang di Jakarta. Padahal untuk pengurusan izin praktek itu ya minimal tuh butuh waktu paling cepet itu sebulan gitu loh. Bahkan ada yang sampai 3 bulan lebih itu nggak jadi-jadi izinnya. Wah berarti ada apa nih gitu ya kan? Ada apa? Hayo ada apa? Yang mana gua tahu lah, kalau lu nanya gua nanya siapa? Kalau gua nanya sama tukang roti ada apa? Dia bisa jawab, ada rasa coklat, ada rasa stroberi, ada rasa kacang hijau kak gitu. Lalu yang ketiga adalah Doktif membatalkan live debat dengan DRL karena takut hipertensi. Dan Doktif itu mau menjaga mental dia gitu loh, mental health-nya. Kalau gua udah bukan mental health lagi yang jelek, baterai health gua pun ikutan jelek juga udah. Lalu yang keempat ya, Densu ini menanyakan ke Doktif, kenapa Doktif tuh membatalkan live debat gitu loh, padahal dia sendiri yang membuka wacana tersebut. Alasan Doktif adalah karena Doktif melihat si DRL ini tuh terlalu problematik, terus kayak terlalu ngeyel gitu loh, banyak alasan, jadi kayak ya nggak akan menyelesaikan masalah gitu, jadi percuma. Jadi intinya ini masalah DRL dan Doktif ini masalahnya kagak selesai-selesai kalau kita netizen cicilan kita yang kagak selesai-selesai. Lalu yang kelima adalah masalah bungkus. Jadi di dalam skincare itu nggak ada kandungan tomat putih ya, tapi di bungkusnya itu ditempel ya stiker tomat putih gitu. Sehingga orang akan mengira di dalam situ tuh ada kodamnya. Enggak dong, ada tomat putihnya maksudnya. Lalu yang keenam adalah karena saking penasarannya Bang Denny Sumargo ini tuh nanya gitu ke Doktif, kok lu segitunya sih ke DRL gitu ya kan. Nah lalu Doktif itu ngejawab, dia itu terluka atau sakit hati gara-gara ucapan DRL yang bilang kalau saya akan menjadi dokter terkaya di Indonesia. Karena statement ini tuh menyakiti para dokter gitu loh yang udah disumpah. Terus juga kata Doktif, cara marketing DRL ini tuh marketingnya tuh sangat kotor ya. Dan asal lu tahu aja, gue nonton podcast ini sambil ngerangkum itu waktu gue sambil nyuci baju kotor. Lalu poin yang ketujuh, Doktif ini udah siap untuk menghadapi bukti-bukti di pengadilan nanti. Kalau gue udah siap nih, udah mandi nih, apakah gak ada yang mau ngajak gue jalan ini? Lalu poin ketujuh adalah soal gelar PhD. Mana ada PhD itu ditempuh cuma setahun, sedangkan paling cepat itu 3 tahun kalau dia pinter. Ini di sini yang dimaksud ini gelar PhD-nya di RL ya, bukan PhD Pizza Hut Delivery, ngerti kagak netizen? Lalu poin 8 nih, tiba-tiba muncullah si Mawar ini. Si Mawar ini adalah salah satu staf dokter detektif yang dipermasalahkan sama DRL pas live. Untung yang muncul cuma Mawar nih, kalau muncul Terata ya kan, Lidah Mertua, Melati, lama-lama nih bukan podcast lagi jatuhnya, malah lapak jualan kembang. Lalu muncul juga nih teman sejawat DRL di tempat kuliah. Lalu kelanjutannya gimana? Rahasia. Miss Bong tuh paling penasaran sama Dr. Richard itu nggak capek apa ya? Apa sih suplemen yang dia minum sampai dia itu sekuat itu menghadapi gunjingan? Dan dia itu nonstop, dari dia pertama mulai di sosmed aja dia sudah mengkritik banyak banget skincare yang dulu juga di-attack gitu ya. Dan sampai ada yang kayak ke polisi juga, itu nonstop. Dia tuh bolak-balik polisi, kayak udah polisi itu rumah kedua dia kali. Yang kemarin bikin konten settingan, tokonya kecolongan, bikin huru-hara, bikin reputasi nama daerah jelek gitu ya, bikin
polisi juga sebel. Terus kemarin juga ada anak asuhnya dia yang dia marah-marahin, katanya memanfaatkan dia dan lain-lain. Itu non-stop gitu. Emang lu kagak capek, kagak butuh istirahat gitu? Dan jujur aja Miss Pung penasaran banget dengan perasaan istrinya. Itu memang kayak gimana cara kalian tuh bisa menghadapi masyarakat nih sekarang di sekitar kalian. Itu gimana? Karena kalau misalnya orang tahu ya, 90% orang Indonesia yang tahu kasus ini, kejadiannya seperti apa, dengan dia misleading dan lain-lain, Miss Pung yakin 90% of the people itu tidak akan pro dia. Tapi yang lebih bikin salut adalah dia tahu dia melakukan kesalahan, orang nggak pro dia, dan dia masih anti untuk mengakui kesalahannya dia. Dan buzzer-buzzernya dia itu mengerikan banget. Bang tahu nih sampai nge-spill masa lalu orang yang sampai seserem itu, sampai segitunya daripada dia berdamai gitu kan, dia memilih untuk jalur perang dan hajar. Karena jujur aja menurut Miss Pung, dengan mental seperti itu, I would love to know suplemen apa yang dia minum sampai sekuat itu, karena itu sepertinya lebih gampang dijual daripada white tomato. Dari case-nya dia ini kita tuh bisa belajar jangan sampai kita itu terlalu seneng banget kena ketenaran sampai kita tuh lupa mana yang bener dan mana yang salah dan nggak bisa ngelihat lagi. Apalagi dalam ini konteksnya adalah sudah misleading banyak banget orang di Indonesia. Hai Dr. Richard, saran gue lo buru-buru pindah dari Indonesia. Kalau memang Indonesia ini memberatkan profesi lo sebagai dokter dan pembisnis, segala aturan dan regulasinya dan bla bla blanya, lo pindah aja. Lo pindah ke negara di mana yang lo sebutkan tadi. Ya semoga saja di sana lo bisa berekspresi lebih, lo bisa berkreasi lebih tanpa regulasi yang memberatkan. Buru-buru pindah, mumpung kaya raya, mumpung belum miskin. Soalnya gue khawatir ada customer lo yang sakit hati dan merasa sangat dirugikan dan akan banyak yang menuntut lo gitu. Ya, jangan bebel ya. Setiap negara tuh punya aturannya beda-beda masing-masing, gak bisa disama-samain. Kalau memang mau jualan produk yang di mana negara itu diizinkan, ya udah jualan aja ke sana gitu. Jangan maksain pemerintah untuk ngikutin apa kata lo, karena kan negara ini punya aturan, bukan punya bapak lo.